Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Febrisya Musyawarobi, nomor induk Taruna 20204114 dari Prodi MTP 3A. Izin untuk membuat video review tentang simulasi persiapan dinas masinis dan pengetahuan instrumen kabin lokomotif. Di sini biasanya kan lokomotif di start oleh petugas daily check, jadi masinis menerima sudah dalam keadaan menyala. Tapi seorang masinis wajib bisa untuk menyalakan atau menghidupkan lokomotif. Pertama yang dilakukan adalah ada engine console switch, yaitu ada pilihan semacam seperti start, run, isolate, dan start. Ketika lokomotif akan dinyalakan, maka engine console switch itu di bagian start. Setelah start, di bawah sini ada perangkat untuk baterai dinaikkan, kemudian di bagian atas ada circuit breaker. Kemudian circuit breakernya dinaikkan dari kiri ke kanan, kurang lebih ada 9 dari kiri ke kanan. Ketika sudah naik semua, maka pompa bahan bakar ditekan. Nanti dia akan pompa bahan bakar sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Nah, yang diinginkan di teknik P200 itu tekanan oli 35 PSI, tekanan minyak pelumas 30 PSI. Setelah itu bahan bakar 90 PSI PSR atau 460. Setelah dinyalakan memenuhi P200, maka lokomotif bisa dinyalakan dengan menekan tombol start. Maka tombol start dinyalakan, maka mesin akan menyala. Ketika mesin menyala, lokomotif ini tadi mati, angin kosong semua. Nah, ini menunggu angin di dalam reservoir itu penuh. Ini ada yang merah itu MR, meter reservoir, itu diantara 110 sampai 125. Lalu yang putih di antara 70 sampai 75 PSI. Kalau bar yang merah itu antara 7 sampai 8,5, dan yang putih itu antara 3,5 sampai 5. Nah, itu sisi paling luar itu ada 30, 50, 70. Setelah itu tekanan PSI nya. Kalau yang dalam itu yang bar. Lalu yang sebelah kanannya lagi ada merah untuk silinder upper dan putih untuk pipa upper. Itu adalah silinder brake, dimana silinder brake itu yang merah. Ketika posisi normal dia harus di posisi 0, posisi tidak ngerem itu 0. Tapi kalau direm itu antara 3 sampai 5 bar. Ketika remnya mengikat atau antara 0 sampai 70 PSI. Lah, yang putih di pipa upper itu normalnya antara 4 sampai 5,5. Ketika dilakukan service break dalam rangkaian, itu yang putih turun antara 2,5 bar, dan yang merah harusnya 3,5 sampai 5 bar juga.
Lalu yang sebelah kanan ada speedometer untuk mengukur kecepatan, dan yang paling kanan sendiri ada load meter, itu untuk menunjukkan putaran mesin. Ketika masinis mengoperasikan throttle atau menambah tenaga itu antara 0 sampai 6, itu yang semestinya. Tapi kalau lebih dari 6, 9, bahkan 12, maka akan terjadi pemulusan arus ke traksi motor. Ketika putaran terlalu besar itu bisa load engine, yang kedua wheel slip, dan VC open, di mana keadaan lokomotif memberikan keamanan. Jadi kalau terus-terusan tenaganya digas, engine bisa gangguan. Maka ada VC open itu untuk memutus arus listrik di gangguan traksi motor dan engine. Setelah itu pengereman bekerja. Untuk yang bagian bawah ada 3 handle, dynamic brake, throttle, dan reverser, untuk mengurangi laju lokomotif dari putaran KTM. Itu normalnya ke depan kalau digas tenaga, dan ketika ada dynamic brake itu akan diputar balik sehingga memperlambat laju lokomotif. Biasanya kalau di Pulau Jawa, dynamic brake digunakan ketika di lintas Bandung, Cikampek, atau ke arah Banjar, karena truknya naik turun. Bila tidak selalu menggunakan pengereman service brake karena mempercepat ausnya torque rem, dipakailah dynamic brake. Lalu bawahnya throttle untuk menambah tenaga dari putaran mesin, itu ditentukan dari putaran throttle. Bawahnya ada gang reverser. Gang reverser berguna untuk menentukan arah laju lokomotif. Untuk ketika lokomotif maju ke depan, maka kuncinya diarahkan ke depan, dan ketika laju ke belakang, maka diarahkan ke belakang. Beda ketika di kabin sebelah, sebaliknya. Lalu ada klakson. Nah, ini untuk yang atas ada rem untuk rangkaian, pakainya yang service brake yang atas. Ketika lokomotif berjalan sendiri, maka pakainya yang bawah, independent brake. Ketika membawa rangkaian dan kereta itu berhenti di stasiun, sebagai hand rem agar lokomotifnya tidak melundung, maka pakainya independent brake untuk parkir lokomotif. Kemudian ada switch, ada in, ada out, digunakan ketika lokomotif ini double traksi. Ketika lokomotif ini di depan, itu diarahkan ke in, jadi pengereman dikendalikan oleh lokomotif yang di depan. Ketika lokomotif ini di nomor 2, maka dialihkan ke out, biar anginnya sampai ke rangkaian. Di sini ada saklar rem dinamis. Saklar rem dinamis ini ketika normal itu harusnya ke bawah. Ketika mau diaktifkan, seatnya ke atas, dinaikkan ke atas. Posisi throttle idle, posisi reverser sesuai dengan arah laju lokomotif, baru diarahkan ke setup dulu. Kemudian kelistrikan di TM sudah siap, baru diarahkan dari 1 ke arah 8. Lalu di sini ada tingkapan pemasir dan tingkapan lonceng. Tingkapan pemasir digunakan ketika pada ansat pertama lokomotif terjadi slip, maka ditekan agar pasirnya keluar.
Lalu tangkapan lonceng biasanya digunakan untuk pada saat kereta masuk ke stasiun. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.